Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day when we fell in love. Semuanya, namaku Air. Aku adalah salah satu unsur dari daur biogeokimia. Proses pertamaku adalah aku akan menguap ke atmosfer dan akan dibantu oleh panasnya sinar matahari. Proses tersebut disebut sebagai evaporasi. Oke, kita akan masuk ke proses kedua. Proses kedua ini aku akan menjadi udara dan aku akan berpindah tempat karena bantuan angin udara dengan perubahan suhu. Ketika aku terkena udara dingin, aku akan mengalami perubahan yang disebut pengembunan. Proses tersebut dinamakan kondensasi. Nah, kita akan masuk ke proses ketiga. Dari hasil pengembunan, aku akan menjadi tetes air. Nah, tetes air ini akan disebut presipitasi. Oke, kita akan masuk ke proses keempat. Proses keempat ini aku akan menjadi air hujan yang turun ke permukaan bumi dan mengalir, dan proses itu disebut limpasan. Lanjut ke proses kelima. Proses kelima ini aku akan meresap ke dalam tanah dan mengalir secara vertikal, dan itu disebut infiltrasi. Untuk proses keenam ini atau proses yang terakhir, air akan menjadi cadangan dalam tanah, dan itu disebut air tanah. Air akan mengalir ke dalam permukaan tanah, dan itu dinamakan perkolasi. Dan lanjut, air akan terus mengalir ke perairan dan di dalam gunung. Setelah itu akan mengalami penguapan, dan proses yang saya sebutkan tadi akan terulang kembali. Terima kasih. Dari biogeokimia. Jumlah aku akan bertambah banyak karena asap kendaraan dan juga asap pabrik. Selain itu, aku juga akan bertambah banyak pada saat makhluk hidup bernafas. Lalu, pada saat aku di udara, aku disebut karbon anorganik atau karbon dioksida. Lalu aku akan masuk ke dalam tumbuhan dan membantu proses hasil fotosintesis, dan aku akan berubah menjadi karbon organik atau fosfaat. Lalu makhluk hidup akan memakan hasil fotosintesis, dan aku akan menyebar ke dalam tubuh manusia makhluk hidup tersebut yang membantu proses pernapasan. Lalu aku akan keluar ke udara menjadi kembali lagi menjadi karbon dioksida. Tidak semua bakteri dapat mengikat aku secara langsung. Salah satunya adalah bakteri fiksasi. Setelah itu, aku akan berubah menjadi amonium. Proses tersebut disebut amonifikasi. Setelah menjadi amonium, aku berubah menjadi nitrit oleh bakteri nitrit. Selanjutnya, aku berubah menjadi nitrat oleh bakteri nitrat. Setelah itu, proses asimilasi. Proses tersebut saat aku diserap-serap oleh tumbuh-tumbuhan ataupun pohon yang akan dimakan oleh hewan-hewan. Setelah hewan-hewan memakan tumbuhan tersebut, akan menghasilkan protein hewani dan nabati. Jadi mereka akan mendapatkan protein tersebut juga. Namun, tidak semua nitrat berubah diasimilasikan. Ada juga yang berubah kembali menjadi nitrogen oleh bakteri denitrifikasi. Bye-bye, sekian daur dari nitrogen. Halo semua, aku adalah sulfur atau belerang. Jadi yang pertama, sulfur atau belerang bisa berbentuk sulfur oksida atau SO2 yang bisa berasal dari aktivitas vulkanik, misalnya erupsi, bisa juga berasal dari pembakaran hasil bahan bakar
fosil, asap kendaraan, asap pabrik, dan lain sebagainya. Selain itu, sulfur juga dapat berbentuk gas hidrogen sulfida atau H2S yang bisa berasal dari proses pembusukan bahan organik, misalnya pembusukan hasil dari sisa-sisa organisme. Nah, ini disebut sebagai dekomposisi. Sisa-sisa organisme yang sudah mati akan menghasilkan gas hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida akan mengalami oksidasi menjadi sulfat. Sulfat selalu bersama dengan air hujan akan masuk ke dalam tanah. Ketika kandungan sulfatnya terlalu tinggi, ini disebut sebagai hujan asam. Selain itu, hidrogen sulfida yang ada di dalam tanah juga akan mengalami oksidasi menjadi sulfur atau belerang. Sulfur ini akan mengalami oksidasi juga menjadi sulfat oleh bantuan bakteri Thiobacillus dioksida, dan sulfat akan tereduksi kembali menjadi hidrogen sulfida dengan bantuan bakteri Thiobacillus thioparus. Nah, dari semua bentuk sulfur jadi kan bisa berbentuk hidrogen sulfida, sulfur, sulfat. Tapi tumbuhanlah yang akan menyerap sulfur dalam bentuk anion sulfur.